Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga di jalur perlintasan udara ini berasal dari kawasan pergudangan di dada Pantai Indah, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Diduga api berasal dari percikan api di gudang mainan akibat arus pendek listrik, kemudian menyebar ke gudang kimia dan gudang barang elektronik. Warga di sekitar lokasi panik berusaha menyelamatkan diri melihat si jago merah semakin membesar dan melahap material pergudangan. Beberapa kali bahkan terdengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Dibantu tim damkar, wilayah lainnya langsung diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir api. Proses pemadaman makan waktu cukup lama karena banyaknya bahan mudah terbakar dan angin kencang. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan gudang mainan dan gudang bahan kimia di kawasan pergudangan di Dadap, Pantai Indah, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Api yang cepat menyebar membuat tim pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga di jalur perlintasan udara ini berasal dari kawasan pergudangan di dada Pantai Indah, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Diduga api berasal dari percikan api di gudang mainan akibat arus pendek listrik, kemudian menyebar ke gudang kimia dan gudang barang elektronik. Warga di sekitar lokasi panik berusaha menyelamatkan diri melihat si jago merah semakin membesar dan melahap material pergudangan. Beberapa kali bahkan terdengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Dibantu tim damkar, wilayah lainnya langsung diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir api. Menurut warga sekitar yang melihat awal terjadinya percikan api ini ada di gudang sebelakang Mas ya, di belakang sini. Tepatnya sekitar jam 11 kecil, kemudian lama-kelamaan menjadi besar. Pasti penyebabnya karena ada mungkin kemungkinan katanya warga ada korslet arus pendek mungkin. Oke, baik. Sementara untuk korban jiwa sendiri kira-kira ada atau tidak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada di laporan mengenai. Pemirsa, puluhan warga jadi korban penipuan program makan bergizi gratis di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu korban mengaku rugi hingga 800 juta rupiah. Orang menjadi korban penipuan modus perekrutan kerja dalam program makan bergizi gratis di Tasikmalaya. Awalnya korban diminta menyetorkan uang untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai syarat kemitraan sebesar 8,5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Penipuan dilakukan seorang yang mengaku sebagai perwakilan salah satu paguyuban menawarkan peluang sebagai pemasok makanan. Tak hanya itu, korban juga dijanjikan akan mengikuti bimbingan teknis sebagai persiapan menjadi pemasok makanan dalam program MBG. Akibat kejadian ini, salah satu korban mengaku alami kerugian hingga 800 juta rupiah untuk mendirikan berbagai pendukung program MBG. Ya intinya ini pakai modal apa dulu gitu, istilahnya modal yang nggak ada juga diada-adain gitu. Pinjam lah istilahnya. Iya, mau pinjam lah, mau apalah gitu. Itu modal teh ditempel-tempelin semua gitu. Udah berupa kayak gini gitu. Ternyata memang kita juga di samping kita ikut ini organisasi Jakmir ini, kita juga mencari peluang yang lain, informasi yang sebenarnya. Dari hasil penelusuran, paguyuban tersebut ternyata tak memiliki keterikatan dengan program MBG resmi dan kuat dugaan merupakan jaringan penipuan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono melaporkan.